Hai guys, kembali lagi bersama Mimi di channel Ankun, fans Saitama bisa merapat. Karena di video kali ini, kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Saitama, Flashy Flash, dan Monster Manako yang kembali bertemu dengan Blast di dalam ruang bawah tanah, markas Asosiasi Pahlawan. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata, revisi chapter 240, yang bersumber dari website Jepang, yaitu tonarinoi.jp. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Nah, di revisi chapter 240 ini, Sonic yang didatangi oleh kelompok asosiasi ninja dan diberitahu jika pemimpin mereka akan segera bangkit. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Judul chapter 240 adalah Orang Itu. Di awal scene, kita diperlihatkan Flashy Flash, Saitama, dan Manako yang kembali bertemu dengan Blast di dalam markas Asosiasi Pahlawan. Mereka bertiga cukup terkejut melihat pahlawan kelas S itu. Si buta bertanya, apakah Pak Tua tersebut juga menjadi pahlawan di tempat ini? Flashy Flash sendiri yang melihat pahlawan itu membuat sifat buruknya kambuh lagi guys. Dengan cepat, dia segera menyergap Blast dari belakang sambil bertanya, apa yang terjadi dengan perjuangan pahlawan itu dalam melawan God? Akan tetapi dengan gerakan cepatnya, Blast segera membelakangi pahlawan berboni tersebut sambil menjawab jika dia baru saja akan menjelaskan situasi yang terjadi. Dua kali aksinya dalam menyergap Blast gagal, membuat Flashy Flash begitu amat sangat terkejut. Efek beradu kecepatan yang mereka berdua perbuat juga membuat ruangan markas mengalami ledakan hembusan angin yang lumayan besar, membuat beberapa berkas di atas meja berantakan. Sambil terkejut dengan aksi yang mereka berdua lakukan, staf Shichi meminta mereka untuk berhenti membuat kekacauan di dalam kantornya. Saitama sendiri tentu menyadari aksi yang rekan berponinya tersebut lakukan. Dia pun memberitahu jika pahlawan berponi itu telah melakukan aksi yang sama kedua kalinya. Sambil mencoba tersenyum, Flashy Flash pun mengakui perbuatannya. Dia mengajak mereka semua untuk memulai pembicaraan yang sebenarnya. Flashy Flash meminta Blast untuk memberinya semua informasi yang dia miliki tentang God, karena menurutnya tak ada gunanya juga menyembunyikan semuanya kepada mereka. Dia juga memperingatkan kalau Flashy Flash juga tidak masalah akan menggunakan metode apapun agar pahlawan kelas S itu mau berbicara. Lagi pula kali ini 2 lawan 1. Dengan begitu, Blast tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah seperti sebelumnya. Saitama yang mendengar hal itu berkomentar jika dia tidak mau diseret-seret ke dalam urusan pahlawan berboni tersebut. Sambil tersenyum, Blast merasa jika pahlawan berboni satu ini sungguh tidak sabaran. Dia meminta mereka untuk tenang dan menceritakan kepadanya, sudahkah Flashy Flash menemukan hubungan antara desa tempat dia dibesarkan dengan kekuatan besar yang sedang dia buru. Mendengar hal tersebut membuat Flashy Flash cukup terkejut. Dia merasa jika sepertinya Blast telah mengetahui banyak hal. Sambil menunjukkan ekspresi sebelnya tersebut, dalam hatinya Saitama merasa jika pahlawan berponi satu ini seperti begitu menyukai hal-hal yang dramatis. Blast mengaku jika dia telah berencana untuk memperingatkan mereka, tapi fakta bahwa mereka malah datang membuat segalanya jadi lebih mudah. Dia memberitahu jika pemimpin desa ninja telah kembali dan mulai bergerak. Dengan semua itu, Blast meminta mereka untuk berhati-hati. Tentu saja, si Botak dan yang lain jadi penasaran dengan apa yang terjadi. Tapi scene harus berpindah. Kita diperlihatkan lokasi persembunyian Sonic. Saat itu, ninja buronan tersebut sedang mengompres kepalanya karena beberapa saat yang lalu, dia kembali dikalahkan oleh si Botak. Kemudian ninja buronan itu menyadari kedatangan seseorang. Dia pun menyuruh mereka untuk keluar. Ternyata itu adalah Win dan Furaimu. Kedua ninja monster tersebut mengajak Sonic untuk melakukan perubahan rencana dalam mengalahkan Flashy Flash. Namun belum sampai mereka menjelaskan secara detail, tiba-tiba kedua ninja itu dijatuhkan oleh beberapa orang yang berprofesi sebagai ninja pula. Kedua ninja tersebut memberitahu kalau Win dan Furaimu hanya diperintahkan untuk mengawasi Flashy Flash dan Sonic saja. Melihat sikap mereka yang selalu bertindak sesuka hati membuat mereka jadi muak. Kemudian kedua ninja misterius itu menyapa Sonic yang dulunya angkatan 44 dan dijuluki sebagai The End. Mereka memperkenalkan diri dan memberitahu kalau berasal dari angkatan ninja ke-42 bernama Violent Force dan Destructive Defense Station. Tapi ternyata jumlah ninja yang mendatangi lokasi tersebut jauh lebih banyak dari yang diperkirakan. Mulai dari angkatan ke-37 bernama Rumbling Thunder, angkatan ke-21 Insanely Mad dan Chaotic Mayhem, angkatan ke-9 Ballistic Bullet,
Angkatan ke-35, Marquis Darkness. Angkatan ke-36, Slug Terror Massacre. Angkatan ke-22, Illusory Phantom. Angkatan ke-13, Melodic Tune dan Hood Color. Angkatan ke-19, Instant Moment dan Vibrating Tremor. Angkatan ke-15, Freezing Ice. Angkatan ke-27, Embrane Sky. Angkatan ke-5, Shaking Scream. Angkatan ke-16, Balance Equilibrium dan Multicolored Rainbow. Serta angkatan ke-40, Brownie Moscow. Sonic yang melihat jumlah mereka yang banyak itu tidak menyangka kalau yang datang ke persembunyiannya ini jauh lebih banyak dari yang dia perkirakan. Para ninja tersebut menyebut kelompok mereka sebagai Parti Ninja Surgawi atau bisa disebut sebagai Tenninto, yaitu tim assassin elite yang terdiri dari mereka yang melampaui ranking tertinggi desa ninja, yaitu Jonin, menuju ke tingkat ninja surgawi, yaitu Tennin. Sonic yang mendengar cerita itu berkata dalam hati, dia menyadari jika kemampuan yang orang-orang ini miliki berada di atas rata-rata. Win dan Huraymo yang dijatuhkan itu meminta kedua ninja tersebut. Mereka tidak terima kalau sebelumnya dibilang bertindak sesuka hati. Menurut mereka tidak ada bagusnya juga melakukan balas dendam dengan cara bekerja sama dalam jumlah yang banyak seperti itu. Mendengar ungkapan tersebut membuat kedua ninja yang menjatuhkan Win dan Huraymo jadi emosi. Sontak saja mereka pun segera menghajar kedua ninja monster itu tanpa ampun. Sonic yang melihat sikap tersebut berkomentar jika desa mereka melarang murid-muridnya untuk saling bersosialisasi. Dia masih tidak mengira kalau alumni desa tersebut ternyata ada yang menciptakan suatu asosiasi. Kedua ninja itu memberitahu, sejak desa ninja hancur, mereka pun mencoba untuk merubah cara pikir kuno dengan berkumpul di balik bayangan dan membuat persiapan untuk sebuah rencana. Dan sekarang waktunya telah tiba. Pria itu akhirnya bangkit dan dunia ini akan dia jungkir balikan. Sonic yang mendengar hal itu jadi penasaran, siapa pria yang mereka maksud? Dia adalah sang penemu desa ninja, dan orang-orang menyebutnya sebagai ninja terkuat dalam sejarah. Dia telah kehilangan kesadaran setelah pertemuan sengitnya dengan Blast 15 tahun yang lalu. Dalam kondisi koma, dia mencoba untuk memulihkan diri dengan berada di dalam suatu kapsul. Pria itu adalah ketua mereka. Langkah pertama mereka akan membunuh musuh terbesar, yaitu Flashy Flash. Kemudian dilanjut untuk mengeksekusi Blast secara publik. Dengan begitu, maka tidak akan ada yang berani menantang mereka, khususnya kelompok Parti Ninja Surgawi. Kelompok mereka akan menguasai dunia ini dengan tinju baja, memakai kekuatan ninjutsu mereka. Tentu saja, Sonic akan menjadi bagian dari rencana mereka juga. Besok malam, ninja tersebut harus bisa memanggil Flashy Flash ke sini. Mereka tidak meminta Sonic untuk membunuhnya secara langsung, karena mereka juga akan menunggunya di sini. Pria yang mereka maksud juga akan datang ke sini pula. Tidak lama kemudian, para ninja itu pergi dari lokasi tersebut. Sonic sendiri yang mendengar instruksi itu hanya diam. Balik lagi ke markas asosiasi pahlawan. Flashy Flash bercerita jika dulu dia dan Sonic pernah melihat seorang pria yang tertidur di dalam kapsul pemulihan yang lokasinya berada di tempat paling dalam desa ninja. Menurut Flashy Flash, pria tersebut sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Dan saat itu dia juga melihat kubus hitam yang ditempatkan di ruangan sebelahnya. Ketika mereka sedang berbicara serius, staf Shichi menghampiri si botak dan menanyai soal monster mata satu yang ada di dekatnya. Dia bertanya, bukankah makhluk satu ini adalah monster? Sambil menunjukkan kemampuannya dan menyalakan lampu dari dalam mata, Manako memberitahu jika keahlian yang dia miliki adalah spesialis penerangan. Si botak memberitahu jika makhluk satu ini adalah lampu penerangan yang mereka pakai. Konyolnya, Saitama masih sempat-sempatnya menjahili Manako sambil meremas dadanya dengan sangat keras. Tentu saja kejadian itu membuat si monster berteriak kesakitan. Oke, waktunya serius lagi ya guys. Flashy Flash mengaku jika dia benar-benar lupa tentang hal-hal lain, khususnya ketika desa ninja dihancurkan. Dan ketika dia mengingat hal-hal tersebut karena alasan yang tak terduga, dia juga tidak bisa menahan diri untuk memikirkan hubungannya dengan God. Flashy Flash menduga, mungkinkah tujuan sebenarnya dari desa ninja adalah menciptakan pelayan-pelayan untuk God? Flash yang mendengar hipotesis itu cukup terkesima. Menurutnya, melatih para pembunuh dan pada saat yang sama memilih mereka sesuai dengan kemampuan para ninja untuk menjadi bawahan dan pelayan untuk God. Flash mengaku jika dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi hanya dengan memikirkan bahwa Flashy Flash bisa berubah menjadi rekan pahlawannya saja sudah membuat pahlawan itu jadi merinding. Apapun yang terjadi, bagaimana saat orang itu sedang pemulihan,
Dia telah berhasil mengumpulkan para ninja peringkat tinggi dan mendirikan sebuah perkumpulan rahasia yang disebut dengan Tenninto. Menurut Blast, mungkin perkumpulan itu juga akan menghubungi Flashy Flash serta Sonic pula. Saitama yang dengan nama ninja buronan tersebut juga tidak menyangka kalau Sonic akan terseret ke dalam urusan kali ini. Tapi Blast meminta Flashy Flash untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap pria yang sedang mereka bicarakan ini. Sayangnya pahlawan berponi itu salah paham. Dia mengira jika Blast seperti menganggap kalau Flash bukanlah tandingan dari pendiri desa ninja tersebut. Blast kembali memberitahu jika dialah yang harus mengakhiri semua ini. Mendengar hal itu membuat pahlawan berponi tersebut terdiam sesaat. Flashy Flash pun bertanya, apa yang pahlawan kelas S itu mau? Dia mencari Blast karena dia ingin memastikan siapa yang memperlakukan mereka seperti itu ketika berada di desa ninja. Flashy Flash mengaku kalau dia hanya ingin merasa damai dengan hidupnya sendiri karena desa itu telah dihancurkan dan dia tidak tertarik dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Blast yang mendengar ungkapan itu bertanya dalam hati, apakah penolakannya untuk bekerja sama dengan God merupakan sisa ajaran dari desa tersebut? Si botak yang menyadari jika Flashy Flash berasal dari desa yang sama dengan Sonic jadi agak emosi. Dia merasa kalau kekuatan yang pahlawan berponi ini miliki memang berada di level yang sama dengan ninja buronan tersebut. Melihat respon tersebut membuat Flashy Flash jadi sewot. Dia merasa tidak terima jika harus dibandingkan dengan Sonic. Apalagi sebelumnya, Flashy Flash pernah beradu kecepatan dengan Garo dan Platinum Sperm. Dia pun bertanya, apakah Saitama tidak melihatnya ketika sedang beraksi melawan dua monster kuat saat berada di kota Z beberapa waktu yang lalu. Tapi sambil membandingkan dengan tingkat jatuhnya Sonic, Saitama merasa kalau ikut pun, ninja buronan itu akan berakhir jauh lebih dalam dibandingkan dengan pahlawan berponi tersebut. Melihat cara Saitama dengan mengukur seberapa dalam mereka bisa dijatuhkan, membuat Flashy Flash emosi. Dia meminta si botak untuk tidak membandingkan gurunya dengan ninja buronan tersebut. Flashy Flash pun jadi berpikir, sebelumnya Saitama bisa mengalahkan Sonic dengan mudah. Selain itu, si botak juga berhasil mengalahkan Garo. Garo sendiri dapat mengalahkan Platinum Sperm. Dan naasnya Platinum Sperm mampu mengalahkan pahlawan berponi itu. Menyadari fakta yang terjadi membuat Flashy Flash jadi tidak bisa mengelak. Menurutnya, tak ada cara juga untuk menghindari kesalahpahaman dalam hubungan mereka. Akhirnya pahlawan berponi itu menurunkan egonya dan setelah ini akan menceritakan hubungan apa yang dia miliki dengan Sonic, khususnya dalam hal kemampuan. Saitama yang mendengar hal itu merasa jika sepertinya cerita yang akan dia dengar begitu panjang. Kalau nanti ceritanya akan benar-benar panjang, maka nanti si botak tidak akan peduli lagi dengan semua yang terjadi. Cerita apa yang akan Flashy Flash ungkapkan kepada mereka? Apakah Blast akan segera melangkah setelah mendengar cerita tersebut? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata revisi chapter 240 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata revisi chapter 240 yang di scene-nya memperlihatkan Flashy Flash yang akan menceritakan hubungan dirinya dengan Sonic ketika dulu masih berada di desa ninja. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.